Sahabat GPIB, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Yola Lewol, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Immanuel Tarempa Kepulauan Riau, akan bersama-sama dengan sahabat GPIB di program Night Call malam hari ini, guna merenungkan firman Tuhan sebagai wujud refleksi syukur kita atas pertolongan dan penyertaan Tuhan di satu hari ini. Firman Tuhan yang mendasari perenungan kita terdapat di dalam kitab Esra pasal 4 ayat 1 sampai 5. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Allah Bapa sumber hidup kami, sebelum kami melanjutkan aktivitas ataupun sebelum kami beranjak untuk beristirahat di malam hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari kekayaan firman-Mu yang tertuang melalui Alkitab. Pandulah hati dan pikiran kami ini kepada pengertian-Mu, agar di dalam hikmat-Mu kami dibuat mengerti. Kami dituntun untuk menjadi insan beriman yang hidup semakin takut akan Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Esra pasal 4 ayat 1 hingga 5, firman Tuhan menyatakan, Lawan orang Yehuda dan Benyamin lalu mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel. Mereka pun mendekati Zerubabel serta para kepala kaum dan berkata kepada mereka, Biarlah kami turut membangun bersama kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lagi pula, kami selalu mempersembahkan kurban kepadanya sejak zaman Esarhadon Raja Asyur yang memindahkan kami ke sini. Tetapi Zerubabel, Yesua, dan para kepala kaum orang Israel yang lain berkata kepada mereka, Tidak ada urusan kamu dengan kami dalam membangun rumah bagi Allah kami, karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores Raja Persia. Penduduk negeri itu lalu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Bahkan selama zaman Kores Raja Persia sampai zaman Darius Raja Persia, mereka menyogok para penasehat untuk melawan orang Yehuda dan menggagalkan rencana mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB, bagian firman Tuhan pada malam hari ini bagi saya sangatlah menarik. Sebab pembangunan kembali Bait Allah ini menjadi mega proyek yang sepatutnya membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak dan lebih besar. Semakin banyak tenaga, maka pekerjaan tentu akan semakin lebih mudah dan lebih ringan. Mengapa penawaran penduduk setempat justru ditolak? Ayat yang ketiga, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penolakan tersebut. Faktor itu antara lain yang pertama, adanya dukungan ilahi melalui pemerintah yang berkuasa pada saat itu menjadi salah satu simbol penting yang mempengaruhi kepercayaan diri orang-orang yang kembali dari pembuangan. Bagian awal narasi firman Tuhan ini terdapat kata lawan. Bisa saja kemunculan ataupun kehadiran penduduk setempat itu memicu perasaan terancam dalam diri orang-orang yang kembali dari pembuangan. Sehingga penolakan menjadi upaya yang dilakukan oleh mereka untuk mempertahankan eksistensi diri sebagai umat Allah yang dipercayakan untuk membangun kembali Bait Allah. Faktor yang kedua adalah begitu mendesaknya pembangunan kembali Bait Allah yang telah lama hancur dan telah lama ditinggalkan, serta penekanan terhadap peran hukum Taurat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga bisa saja dikatakan bahwa faktor ini mendorong mereka untuk memisahkan mana yang merupakan bagian dalam diri mereka, mana yang tidak. Selain itu juga memaksa mereka untuk merumuskan kembali
identitas diri dalam rangka menjaga kemurnian sekaligus eksistensi diri sebagai umat Allah. Penolakan berdasarkan faktor yang mempengaruhinya itu berdampak pada perubahan cara pandang umat Allah terhadap orang-orang di sekitarnya. Cara pandang terhadap diri yang eksklusif ini tentu saja memicu konflik sebagaimana yang sudah diterangkan dalam ayat yang kelima. Yang menurut catatan literatur, penundaan atau terhambatnya pembangunan kembali itu berlangsung lebih kurang 16 tahun lamanya. Dari firman Tuhan ini, ada dua sisi yang mengajak kita untuk lebih jeli membaca situasi. Sekaligus, dua sisi tersebut menjadi dua catatan penting yang menjadi pembelajaran hidup bagi kita sekalian. Di sisi yang pertama, dengan melihat realitas kehidupan kita sekarang ini, tidak ada satupun pembangunan, entah itu fisik maupun iman, yang tidak melibatkan orang lain atau tanpa kehadiran orang lain. Baik itu mereka yang ada di sekeliling kita maupun mereka yang lintas komunitas, lintas iman, bahkan mereka yang tidak sepakat maupun yang sepakat. Kemunculan dan kehadiran mereka justru menjadi bagian yang turut mewarnai perjalanan atau proses pembangunan itu. Jika umat Allah dalam firman Tuhan ini bisa menerima perintah dari orang atau dari pihak yang berkuasa yang rekam jejaknya tidak kenal Tuhan, lalu mengapa meletakkan standar ganda pada orang lain yang dipandang berbeda dari komunitas mereka sendiri? Dengan demikian, perlu ditegaskan pada diri kita sendiri bahwa kesetiaan dan ketaatan kita pada Allah, bahkan ketekunan kita untuk menjaga kemurnian ajarannya, tidaklah dapat dijadikan alasan bagi kita untuk menolak keberadaan orang lain, bahkan memusuhinya atau menjadikannya lawan dalam pembangunan fisik maupun pembangunan iman kita kepada Tuhan. Justru kesetiaan dan ketaatan kita kepada Allah maupun ketekunan kita menjaga kemurnian ajarannya selalu akan menjadi pendorong bagi kita untuk mengupayakan keramahan bagi sesama dalam rangka bersama-sama mengambil bagian dalam kemurahan kasih Allah. Di sisi yang lain, suatu niat yang baik bukan berarti tanpa resiko. Namun saat niat ditolak, tidak pernah sekalipun tersedia bahkan diperkenankan untuk menempuh jalan lain dalam bertindak. Penolakan justru memampukan kita untuk belajar menghargai orang lain, baik itu pemikiran, pertimbangan, bahkan keputusannya. Penolakan juga justru memberi kita jeda untuk kembali menggali dan merenungkan sesungguhnya apa yang menjadi motif dari niat baik kita itu. Demikian perenungan kita di malam hari ini. Semoga firman Tuhan ini menolong kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang semakin takut akan Tuhan, sekaligus menolong kita dalam rangka mempersiapkan diri menyambut anugerah dan berkat Tuhan di keesokan harinya. Amin. Sahabat GPIB, menutup renungan malam hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan hidup satu hari ini dan mengisinya dengan beragam rutinitas hidup sebagaimana peran dan tanggung jawab yang telah Engkau percayakan pada kami. Firman-Mu yang melengkapi hidup beriman kami ini, yang telah kami dengar dan renungkan, buatlah hati kami mempergunakannya sebagai bekal dalam kami bertindak selaku umat yang Engkau kasihi.
Tolonglah juga kami ya Tuhan, agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu yang setia, melainkan menjadi pelaku firman-Mu yang setia dan hidup takut akan Engkau. Bagi kami yang masih harus melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami bekerja di malam hari ini, Tuhan tolonglah agar hikmat-Mu menuntun kami dalam menyelesaikannya. Arahkanlah hati dan pikiran kami kepada kewaspadaan, supaya pekerjaan kami ini menjadi mezbah yang kami persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Bagi kami yang hendak mengistirahatkan tubuh jasmani ini dari segala kelelahan, Tuhan sertailah agar kami mempergunakan waktu istirahat ini guna menghimpun tenaga kami untuk kembali berkarya dan berdaya guna dalam merespon segala berkat dan anugerah-Mu yang tersedia di keesokan harinya. Kami memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, bagi pengharapan kami, bahwa di keesokan hari kami boleh bangun dengan kondisi tubuh yang sehat dan bugar. Berkati tiap pribadi yang telah berjerih lelah dan mengambil bagian sehingga program ini boleh terus berjalan. Sebab kami sadar, kesanggupan kami semua adalah pekerjaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat dan Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPB, jaga sehat, Tuhan memberkati.